Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 10 saham. Sebenarnya ada 20 saham, cuman akan saya pisah di video yang pertama ini adalah 10 saham, dan di video selanjutnya 10 saham selanjutnya. Jadi biar nggak terlalu banyak banget, jadi biar nggak terlalu lama di satu videonya. Ini adalah saham-saham yang di request ya. Ada beberapa yang komentar di ini di beberapa video saya, dan ada juga yang DM langsung di Instagram saya. Jadi ini adalah saham-saham yang mereka minta untuk dianalisis. Oke, saya akan bantu technical analisisnya. Oke, langsung aja untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah saham BRMS. Nah, saham BRMS ini sendiri secara tren bagus ya. Jadi sini dia benar-benar strong uptrendnya, dimana garis MA50 bergerak kuat dengan pola menanjak ya, atau bisa dibilang vertikal seperti ini. Garis MA50-nya yang warna hijau ini, dan dia berada di atas garis MA200-nya. Oke, dan ini jaraknya juga lumayan jauh, dan candle-candle konsisten berada di atas garis MA50. Nah, di sini kemarin sebenarnya di tanggal 11 Maret dia sebenarnya keluar sedikit ya dari area ini, dimana ini adalah, coba saya kecilkan lagi, dimana ini adalah area support sebelumnya ya. Di sini adalah support ya, di sini support, dan di sini juga support, dan kemudian kemarin ternyata dia nembus ya, sebenarnya nembus keluar satu tick di bawah area ini, dimana area ini harusnya di harga 162, tapi dia kemarin closingnya di harga 161 ya, satu tick di bawah area ini. Oke, ternyata hari ini dia naik sekitar 12,42% ya untuk saham BRMS ini. Oke, jadi dia untuk saham BRMS ini masih sangat-sangat bagus ya untuk di hold, karena dia pertama trennya bagus. Jadi kalau kita follow the trend ya, ini emang saham ini emang sedang uptrend ya. Oke, sedang uptrend. Dan ini juga kalau bisa kita lihat sekarang dia sedang berada di atas atau berada di area support sebelumnya ya, di sini. Area support sebelumnya. Oke. Dan di sini kalau kita lihat, kalau kalian yang belum punya atau pingin memiliki saham ini cut loss-nya udah lumayan tinggi ya. Misal kalau kita masuk di harga sekarang di harga 181 ini, kita cut loss terdekat kita satu tick atau dua tick di bawah area ini ya, di sini atau di sini, atau di harga 159 aja, karena di sini sebelumnya kan sudah ada konfirmasi bahwa di harga 161 dia mantul ya. Oke, jadi dia satu tick lagi aja di bawah harga 161 atau di harga 159 ya, kita bisa masuk di harga kita bisa cut loss di harga 159, dan itu presentasinya udah gede ya, udah gede sekitar 12,15%. Sedangkan untuk resisten terdekat kita adalah di sini di harga 191, di mana di sini ada rejection ya kemarin ketika dia sampai di sini, dan kemudian dia kembali turun ke area ini, dan kemudian dia naik. Jadi kalau kita masuk sekarang di harga 181, kita harus rela kehilangan sekitar 12% ya, 12,15%. Atau kalau mau dimaksimalkan di sini di bawah garis MA50, tapi itu udah terlalu lebar ya, sekitar kalau kita nunggu sampai di sini kita harus merelakan kehilangan sekitar 23,76%. Itu udah terlalu lebar banget. Jadi kalau satu tick aja di bawah area ini, misal di harga 159, itu tingkat cut loss kita 12,15%. Tapi resisten kita ini terlalu tipis ya. Kalau di harga 191 itu cuman 5,52%, dimana sini adalah area rejectionnya. Oke. Kalau saya akan cari resisten lagi sebelumnya, mungkin di area sini ya, di area sini, dimana ini sebelumnya adalah resisten ya. Sini resisten, kemudian resisten di breakout dan retest di sini untuk menjadi support ya. Oke, jadi di sini nggak ada lagi, di sini langsung di breakdown aja. Jadi ada kemungkinan, oke, jadi ada kemungkinan kalau dia seumpama dia
melewati atau closing di atas harga 191, dia akan ke sini ya. Jadi profit kita akan semakin nambah ya. Jadi sekitar yang awalnya cuman sekitar 5% bisa, kalau dia ternyata closingnya di atas ini, di atas 191, ada kemungkinan dia akan naik ke harga 213. Oke. Seperti itu. Jadi itu catatannya berarti di BRM sini kalau kalian yang masih punya saham ini, kita bisa hold dan kita bisa lihat apakah dia bisa menembus harga 191 ini. Kalau dia bisa menembus harga 191 ini, kita bisa tahan dan kita bisa tunggu dia menyentuh angka 213 ini. Kalau ternyata 213 ini bisa dilewati dan dia bertahan di atas harga 213 atau closingnya 214, bisa kita tahan dulu untuk saham BRM sini. Tapi kalau ternyata dia reject di harga 213, kita bisa jual dulu ya. Kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat. Nah, tapi untuk kalian yang belum punya saham ini, ada dua pilihan juga. Yang pertama, kita bisa masuk sekarang. Kita masuk sekarang dengan pertimbangan resisten yang pertama kali adalah di sini di harga 191 dan tingkat cut loss kita di sini di harga 159, di mana itu persentasenya sudah sekitar 12,15%, tetapi resisten kita hanya 5,52%. Oke, jadi itu adalah pilihan pertama. Tetapi kalau dia berhasil breakout juga dari harga 191 ini, ada kemungkinan dia dapat di harga ini ya, di harga 213, sekitar persentasenya 17,68%. Tetapi dan itu udah berarti udah melebihi dari tingkat cut loss kita ya kalau ternyata dia nge-breakout. Nah, pilihan kedua, kita bisa tunggu dia nge-breakout dari area ini aja sekalian. Oke, misal di harga 193 kita masuk, cut loss kita satu tick aja di bawah area ini. Di bawah area ini di harga 189, satu tick atau dua tick atau tiga tick nggak masalah ya. Oke, kalau di sini sudah lebih dalam lagi ya. Jadi kita tunggu dia breakout dari area itu, kita cut loss satu tick atau dua tick di bawah area ini, di bawah resisten ini sebelumnya, dan target kita di harga 213. Tapi kita lihat lagi apa yang terjadi ketika dia menyentuh harga 213, dia reject atau dia bertahan di atas area ini. Kalau di atas bertahan di atas area ini, kita bisa tahan dulu untuk saham BRMS ini. Oke, jadi tadi ya ada dua pilihan, ada dua kondisi kalau kalian yang masih punya, dan apabila kalian belum punya dan ingin punya saham BRMS ini, dimana kalau kita lihat sendiri dari trennya ini uptrendnya bagus ya, dia bener-bener sangat bagus untuk kita yang suka follow the trend ya. Oke, jadi kita tinggal ngikut aja arusnya ketika dia semakin mendaki ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat saham ADMR. Nah, kalau ADMR ini sendiri dia masih bertahan di dalam area ini ya, di dalam area ini, dimana area ini sebelumnya adalah area rejection, di sini resistennya, dan kemudian dia turun masih tertahan di area ini ya. Oke, di harga 1575. Oke, jadi dia masih bertahan tetap di area-area ini. Dan kalau dari MA50 dan 200 nya belum ada ya, karena ini masih bisa tergolong saham yang masih baru. Oke, jadi kita bisa tunggu dia muncul candle konfirmasi seperti misalnya candle hijau ya, atau apa, kita satu tick di bawah area ini. Coba kita lihat kalau nanti kita berarti masih bisa ya. Misal nanti ada dia turun dan dia muncul candle konfirmasi di area-area ini, kita tinggal sesuaikan risk rewardnya ya. Jadi kita tinggal sesuaikan risk rewardnya. Kalau masih bagus, kalau masih oke, kita bisa ambil saham ini. Kita tinggal lihat nanti ketika open market atau ketika dia closing, kita lihat candle apa yang terbentuk. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal candle hijau, terbentuk candle hammer di sini dan ternyata dia di harga 1625, kita bisa masuk ya. Kita bisa masuk misal dengan tingkat cut loss satu tick di bawah area ini, jadi sekitar di harga berapa ini? 1550, dengan target resisten pertama kita ada di harga 1835 ya. 1840 ya. 1840, dimana itu adalah resisten sebelumnya, dan itu juga adalah resisten ini ya, resisten
Fibonacci ekstensinya ini. Oke, jadi kita ada kemungkinan dapat 13,23%. Nah, karena ini udah resisten sebelumnya nggak ada, ketika di area ini kita bisa lihat dulu apakah dia berhasil nge-breakout atau enggak. Jadi kalau dia bertahan di area, ternyata dia membentuk atau closingnya di harga 1875, kita bisa tahan dulu, kita lihat apakah dia berhasil sampai ke resisten ini selanjutnya di harga 2110. Kalau dia bisa bertahan sampai di sini, kita bisa tahan dan kita lihat lagi di area ini apa yang terjadi di harga 2110, apakah dia reject ataukah dia breakout lagi. Kalau dia reject, kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat dan kita jemput lagi di area-area support sebelumnya, atau ketika dia mungkin ingin retest ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini ya, kita masih bisa hold ya. Ketika ini di sini kita masih bisa hold dengan cut loss kita terserah mau di mana, mau di area sini. Di sini adalah area resisten sebelumnya, jadi sekitar 23% ya, 23,40%. Tapi kalau di sini sekitar 6,08%. Tentunya yang sekarang masih punya saham ini pasti udah untung ya, udah untung. Jadi kalaupun harus jual-jual di area-area ini pun dia mesti nggak bakal minus ya. Jadi pilihannya kalau kalian yang masih punya saham ini, yaitu kalau dia ada dua pilihan. Yang pertama, kita bisa jual dulu ketika dia melewati harga dari 1575 ini, kita bisa jual dulu, atau ketika dia melewati harga ini, harga 1285 kita bisa 95 kita bisa jual dulu ya. Jual dulu, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini adalah area support yang baru atau weaknessnya, itu pilihan pertama tadi. Dan yang pilihan keduanya adalah di sini, dimana ini adalah area resisten dan ini adalah area breakoutnya ya di sini. Oke, jadi kita bisa jual ketika dia melewati area-area ini untuk yang sudah punya. Kalau yang belum punya dan ingin punya saham ini, kita bisa tunggu candle konfirmasi yang muncul. Apakah dia di sini nanti ada terbentuk candle hijau lagi dan risk rewardnya masih oke, kita bisa masuk di pra closing juga boleh, atau ketika waktu open market kita lihat transaksi asing seperti apa dan bid offernya seperti apa. Kalau asing beli dan bid offernya oke, kita bisa nebeng masuk dulu dengan tingkat cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita terdekatnya adalah di harga ini 1845 atau 1840 ya. Oke. Selanjutnya ada saham ENRG. Nah, saham ENRG ini sendiri kemarin dia ada jualan terus-menerus ya. Ketika di sini harusnya ketika dia di sini, ini adalah area resisten sebelumnya ya. Sebelumnya juga saya sempat membuat untuk sinyal buy di video ini, di saham ini, tapi ternyata ketika dia di sini membentuk candle konfirmasi hijau seperti ini, ternyata dia besoknya turun ya. Besoknya turun, nggak naik malah turun. Jadi di sini dia turun, dan di sini ada area di mana area ini adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Resisten, dan kemudian di sini ada juga yang namanya garis MA50, kan dia baru aja terbentuk golden cross nih di sini. Sini golden cross. Dia mulai membentuk pola uptrendnya ya. Jadi kita bisa lihat untuk saham energi ini price actionnya seperti apa ketika dia menyentuh harga ini di area ini. Di area berapa nih? 135 sampai mentoknya di 130. Tapi kalau ternyata dia menembus juga area 130, berarti dia juga sudah menembus atau bergerak sudah di bawah garis MA50 ya. Kemudian kemungkinan dia akan sudah merubah trennya yang sudah hampir terbentuk uptrendnya kayak seperti ini. Di sini baru golden cross dan candle-candle bergerak kuat di atas garis MA50, tapi ternyata di sini dia turun. Kita lihat. Nah, jadi kita bisa lihat nanti ketika dia menyentuh area ini apa yang terjadi, apakah ada pantulan atau enggak. Jadi apakah garis MA50 ini mampu menahan pergerakan turunnya atau enggak dari saham energi ini. Jadi di sini nanti kita kalau misal kita masuk ya, misal kita masuk di sini di saham energi ini, misal dia ternyata di sini ada pantulan di harga 136 misalnya. Nah, cut loss 1 tick di bawah area ini dan itu juga di bawah garis MA50-nya. Oke, jadi sekitar harga 127 misal ini berapa tick ya? 1 2 3 itu sekitar 3 tick ya.
127 3 tick dengan resisten kita yang bisa kita pertimbangkan pertama kali adalah di sini di harga 164. Itu sekitar kalau kita masuk di harga 136 kita bisa dapat profit sekitar 20,59%. Jadi kita lihat nanti ketika dia mendekati area-area ini apa yang terjadi, apakah ada candle konfirmasi untuk dia mantul atau enggak. Tapi untuk kalian yang masih punya saham ini atau masih hold saham ini, tentunya area ini harus yang kita pertimbangkan ya. Yang bisa kita pertimbangkan ketika dia menembus garis, gampangnya aja menembus garis MA50 kita bisa jual dulu. Oke. Karena dia bisa jadi dia akan nggak jadi ya. Jadi di sini misal seperti ini, saya carikan contohnya. Oke, ini di sini ya, di sini sudah mulai naik dan kemudian dia sini apa ya istilahnya, candle bergerak di bawah garis MA50 dan dia bergerak sideways seperti ini. Tapi itu juga pilihannya ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini bisa pilihannya bisa cut loss ketika dia menjebol area ini, atau malah mau di area ini sekalian, di bawah area ini, dimana area ini adalah area support juga, dimana ini adalah pergerakan sideways-nya. Ketika dia turun dia sampai di resisten dan naik lagi resisten dan turun sampai ke resisten dan sempat di breakout. Tapi itu persentasenya udah sangat-sangat tinggi ya, dan saya nggak tahu ketika kalian yang masih punya saham ini kalian belinya di mana. Kalau kalian belinya di sini di harga 171 misal, di harga 171 misal, dan sekarang juga kalian masih belum cut loss, dan kalau mau nahankan sampai di sini, sampai cut loss kita di area ini, berharap di area ini ada pantulan, ternyata dia ngejebol juga dan kita harus cut loss, itu sekitar kita harus merelakan sekitar 46,47% ya. Jadi di sini aja itu pun sudah sekitar 24% ya di sini. Jadi kalau dia turun dari garis MA50 atau menjebol garis MA50-nya atau turun dari harga 130, kita bisa jual dulu aja untuk mengamankan aset kita. Takutnya dia ternyata di area sini nggak mantul juga, tapi ternyata dia malah bablas turun, jadi kita malah kehilangan 50% sendiri dari modal kita untuk saham energi. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada NICL. Oke, kayak nggak bosan-bosannya ya bahas saham nikel ini. Ini MA 200-nya belum muncul ya, apa masih ada di atas ya. Oke, MA 200-nya belum muncul ya, karena MA 200-nya, karena saham ini terhitung masih tergolong baru ya. Kalau ini saya ubah jadi MA 100 aja. Udah muncul belum? Oke, kalau MA 100 sudah muncul ya. Nah, berarti kalau dari MA 100-nya di sini candle-candlenya sudah bergerak kuat di atas garis MA50 dan MA200 ya. Tapi kalau MA50-nya masih berada di bawah ya, masih berada di bawah. Tapi ini nggak menutup kemungkinan ketika candle-candle ini bergerak terus di atas area ini, di atas garis MA50 dan MA200 ini, nggak menutup kemungkinan dia akan membentuk pola uptrendnya, di mana garis MA50 akan memotong garis MA200-nya, MA100-nya maksud saya. Nah, kalau dari hari ini, transaksi hari ini sendiri, ini dia masih istilahnya di tengah-tengah area ini ya. Ini saya hilangkan dulu. Oke, masih di tengah-tengah area ini. Nah, dimana dia kemarin ketika reject dari area resisten ini, dimana ini adalah area reject juga, rejection sebelumnya. Ketika sampai di resisten ini harga berapa ini? Harga 87 ya. 87, dan kemudian dia turun dan kemudian sampai lagi ke resisten sampai di harga 87 lagi dan dia reject lagi. Oke. Ini saya hapus dulu. Oke. Jadi kalau untuk sekarang berarti ini sekarang harganya sedang di tengah-tengah ya. Jadi untuk kalian yang belum punya, bisa tunggu aja di bawah sini. Di bawah sini. Di bawah sini, di bawah area ini. Di harga sekitar 70 ya, 70 kalau emang mau mengincar saham ini. Dan resisten kita di harga 86 ya, terdekatnya 86 atau di 87 ini. Jadi kita kalau masuk di harga 70, kita bisa ada kemungkinan dapat sekitar 25,71%, dimana ini adalah area sideways-nya ya. Ketika dia sampai turun dan dia naik, dan di sini sempat nge-breakout sedikit ya,
Nah, tapi kalaupun mau cut lossnya bisa 1 titik di bawah area ini atau di sini. Tapi di sini udah terlalu lebar ya. Jadi kalau kalian masuk di harga 70, cut lossnya 1 titik aja di bawah area ini. Nah, di bawah area itu, dan di situ juga ada area garis MA50 ya. Jadi garis MA50 ini bisa juga berfungsi sebagai area supportnya untuk saham nikel ini. Jadi kita bisa tunggu di sini atau tunggu dia breakout dari area ini. Oke, jadi tunggu dia breakout dari area ini dan kita lihat apakah dia bisa menarik-narik di atas sini ya. Oke, di sini saya sudah buatkan kita menggunakan Fibonacci ekstensi, apakah dia bisa sampai ke harga 98 atau enggak. Tapi kalau dia berhasil menyentuh angka 98 atau malah dia closingnya di atas harga 98, kita bisa hold dulu, dan harapan kita dia bisa sampai ke area sini di harga 114 ini. Jadi untuk kalian yang sudah punya saham ini dan sekarang masih hold ya, kita bisa pertimbangkan area ini ya, dimana area ini adalah area supportnya di harga di harga 68 ini. Kalau dia ternyata bergerak turun di harga 168, kita bisa keluar dulu, bisa jual dulu, atau ini area ini yang mau kita pertimbangkan di harga 61. Kalau dia closing di bawah 61, kita bisa jual dulu, tapi itu juga dengan pertimbangan risk reward kalian ya. Jadi apakah kalian masih mau masih mau menanggulangi atau menanggung kerugian yang berapa persen itu ketika kita menunggu di area-area ini. Kalau nggak mau di sini, kita bisa pertimbangan ini, tapi kita harus melihat juga berapa persen yang harus kita relakan ketika dia ternyata di harga 61 ini ternyata dia menembus juga, seperti itu. Oke, jadi itu adalah dua kondisi ya, kalau untuk kalian yang sudah punya atau yang belum punya. Kita bisa yang belum punya, kita bisa tunggu dia turun ke sini atau kita tunggu dia breakout di area ini, dan kita lihat apakah dia bisa bergoyang-goyang menari bahkan atau bisa lompat langsung ke area ini. Oke, selanjutnya ada saham Antam. Nah, saham Antam ini sendiri dia reject ya ketika dari area resisten ini kemarin, di sini reject, dan terus dia reject di sini juga area ini, dimana ini adalah area support, area resisten sebelumnya, dan tetap reject ya, tetap turun, dijebol juga. Dan ini adalah area selanjutnya. Area selanjutnya apakah dia kembali masuk ke dalam area ini atau enggak ya, atau mantul. Kalau dia masuk lagi ke area ini, dimana ini adalah area resisten downtrendnya, di sini resisten dan sini resistennya, sini resisten, ini sini resisten. Apakah dia akan kembali masuk lagi ke sini? Kalau saya gambarkan seperti ini ya, ini sempat ada pantulan dan turun sini. Apakah dia bisa, atau apakah dia akan masuk ke sini dan mantul seperti ini dan bergerak downtrend kembali? Saya panjangkan. Nah, seperti ini. Apakah dia akan masuk lagi ke area ini dan bergerak seperti ini, atau ternyata dia malah mantul lagi di sini, misal seperti ini pergerakannya. Kembali lagi ke atas ini, nge-breakout area ini. Oke. Jadi ini coba aja kita cari juga area di mana area support horizontalnya ya. Oke, mungkin di sini bisa jadi area support horizontalnya. Oke, di sini, dimana di sini adalah area support sebelumnya. Di sini support, mantul, dan di sini support juga mantul lagi, di sini support dan mantul, di sini support dan mantul, di sini support dan mantul, dan di sini supportnya ternyata di breakdown. Oke, jadi kita bisa tunggu di dua area ini. Kita lihat apakah nanti dia di area ini, dimana ini adalah support, istilahnya resisten downtrendnya, atau bisa jadi karena sekarang sudah ditembus, berarti ini adalah support support downtrendnya, atau dia bisa mengikuti support yang ini ya. Di sini dimana ini saya buatkan ini adalah garis support uptrendnya. Sini saya buat garis, panjangkan aja. Nah, berarti kita bisa tunggu di tiga area ini. Jadi di sini bisa kita jemput. Di sini ada support uptrend, di sini ada resisten downtrend, di sini ada area
support ya, di area support. Jadi kita lihat nanti kita ketika dia mendekati area sekitar harga 2280, kita lihat apakah di area ini ada pantulan atau enggak. Kita lihat aja nanti beberapa hari ke depan saya akan buat review lagi dari saham Antam ini. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa tunggu dulu ya, kita bisa tunggu dulu pergerakan saham Antam ini seperti apa. Tapi untuk kalian yang sudah punya, kita bisa pertimbangkan area satu tick di bawah area ini ya, misal di harga 2180 atau di harga 2170. Ketika dia menyentuh harga 2170, kalau emang niatnya awalnya beli saham ini mau trading, kita bisa jual dulu, kita bisa lepas dulu. Takutnya dia kembali lanjut downtrend karena sudah memasuki resisten downtrendnya ini lagi kalau dia menyentuh harga 2170. Tapi kalau ternyata dia mantul di harga 2180 dan kembali naik, jadi masih ada kemungkinan indikasi dia akan bergerak uptrend atau setidaknya sideways terlebih dahulu. Kalau dari MA50 dan MA200 nya saham ini masih downtrend ya. Di sini garis MA50 nya masih di bawah garis MA200, tapi di sini dia sudah mulai bergerak naik ya. Jadi dia sebelumnya dia turun, dia sudah mulai bergerak naik. Jadi kalau candle-candle ini masih kuat atau masih tetap bertahan di atas area ini, ada kemungkinan ini akan terjadi golden cross ya. Jadi garis MA50 akan lanjut naik ke atas ini dan memotong garis MA200 nya. Oke, seperti itu untuk saham Antam ini. Selanjutnya ada saham Mayor. Nah, saham Mayora ini sendiri kalau dari trennya, dari tren garis MA50 dan MA200 nya masih bisa terlihat jelas ya, masih downtrend parah. Karena baru aja terbentuk golden cross dead cross di sini ya. Di sini dead cross, kita hilangkan aja dulu. Dan kalau dari resisten trendline downtrendnya sendiri, dia semakin menjauh ya di sini. Ketika di sini ada sentuhan, di sini ada sentuhan, dan di sini semakin melebar ya, semakin melebar. Dan di sini kemarin sempat saya buatkan area di sini, dimana ini adalah area support sebelumnya. Di sini ada juga area resisten sebelumnya. Sini resisten. Dan di sini area pantulan retestnya, supportnya. Di sini juga area supportnya ketika ada pantulan sini. Jadi kemarin saya buatkan ini dia di area ini, tapi ternyata baru di sini, baru di harga 1500 ya, baru di harga 1500 dia udah kembali mantul ke atas. Jadi oke, kita bisa lihat nanti ketika dia mendekati area ini ya. Saya pendekkan lagi sini. Oke, di sini kita lihat di sini sempat menjadi support ya, di sini sempat menjadi support dan di support ini di breakdown, dan di sini dia di breakout ya, di breakout, dan kemudian dia retest di sini. Ini ada area retest di sini dan kemudian dia lanjut naik. Oke, jadi kita lihat apakah saham ini di sini dia bisa ngebreak area ini atau enggak. Dimana kalau kita lihat juga di sini ada area juga. Kita buatkan area aja di sini. Nah, di sini area pantulan ya, di sini ada area pantulan dan di sini dia naik dan kemudian di sini di breakdown, dan di candle yang hijau ini dia ada retest untuk menjadi area resisten 2 kali ya. Di sini juga ada retest 2 kali dan kemudian sekarang dia sudah ada di sini. Oke, jadi kita lihat coba kalau masuk sekarang otomatis cut loss kita sudah sangat lebar ya. Kalau di sini misal ini kita pertimbangkan juga bisa untuk jadi supportnya karena di sini ada pantulan ya. Nah, misal satu tick di bawah area ini juga udah sangat lebar ya, untuk kalian yang mau masuk udah sangat lebar di sini. Apalagi kalau kita harus mempertimbangkan cut loss kita di area sini, itu sudah sangat-sangat lebar. Oke, jadi kita bisa tunggu untuk saham Mayora ini. Kalau kalian emang mau masuk, kita bisa tunggu dia nge-breakout aja sekalian dari area ini. Dimana area ini bisa kita lihat sebelumnya adalah area apa tadi ya? Area support ya, area support, area pantulan. Tapi itu bisa dibilang area minor ya, bukan area yang sangat kuat untuk jadi acuan. Coba kita lihat di sini apakah ada. Oh, di sini ternyata kalau kita panjangkan ternyata ini ada support ya. Nah, ini ada area support di sini ketika dia breakout dari area ini, dan di sini sempat menjadi ada area pantulan ya. Oke, jadi itu bisa jadi kita jadikan ternyata ada hubungannya dengan yang ini tadi. Oke, jadi kita lihat dia ketika sampai di area ini dia apa yang terjadi.
apa yang terjadi, apakah dia mental kembali turun ataukah dia naik. Jadi kalau kalian yang belum punya saham ini, kita bisa tunggu dia di area ini. Itu pun kalau kita lihat dari risk rewardnya, misal kita masuk di harga ini 1785 misal, resisten kita bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah di resisten downtrendnya ini, dimana ini resisten downtrend sebelumnya itu sekitar 9,24%. Misal di sini, kalau di sini juga semakin menyempit ya, karena kan resistennya downtrend ya, turun, jadi semakin lama akan semakin turun. Tapi kalau dia ternyata berhasil breakout dari area ini bisa jadi area yang bisa kita pertimbangkan, di mana area ini adalah area support sebelumnya dan resisten sebelumnya, dan di sini juga adalah area support resisten sebelumnya. Oke, jadi kita bisa pertimbangkan, kita kalau belum punya kita bisa pertimbangkan ketika dia masuk di area ini, atau kita bisa tunggu dia kembali ke area ini di harga 1505, atau ternyata kalau 1505 ini kembali jebol, kita bisa tunggu dia di area-area ini di harga 1300 berapa nih? 1395-an ya. Oke, kita bisa tunggu dia di harga-harga ini. Jadi pertama kita bisa kalau belum punya, kita bisa tunggu ketika dia turun di area-area ini, atau ketika dia bisa berhasil breakout dari area ini. Tapi kalau kalian yang masih punya saham ini dan masih hold, kita bisa pertimbangkan area ini ya, area 1265. Ternyata kalau dia turun dari harga 1265 atau menyentuh 1265, kita bisa keluar dulu, karena di situ adalah area resisten yang lama ya. Jadi bisa jadi dia akan lanjut lebih dalam lagi tuh untuk turunnya. Nah, di sini kan kalau dari polanya sendiri bisa kita lihat di sini bagus ya. Di sini di area ini adalah area support terkuatnya, di mana dia sampai di sini dan dia langsung naik tinggi. Jadi di sini kalau di area ini ternyata dia ngejebol di area ini, bisa jadi dia lanjut turun. Oke. Karena dari trennya sendiri tadi sedang downtrend parah ya. Oke. Selanjutnya ada saham INDF. Nah, INDF ini sendiri kemarin sudah breakdown ya dari area ini, dari area istilahnya pennant apa ya, bullish pennant. Kalau bullish itu kan berarti dia bearish, berarti ini bearish pennant ya, karena dia nge-breakdown ya di sini. Nah, di sini saya buatkan area di mana ini adalah garis apa ini ya? Garis support uptrendnya ya di sini. Nah, di sini ada resisten dan kemudian dia di breakdown dan dia retest di sini dan di breakdown lagi, dan di sini sempat menjadi area resisten dan kemudian di breakout lagi ya. Kemudian di sini sempat ada hampir dekat, hampir retest, dan kemudian di sini terus naik terus, dan dia retest di area sini dan kemudian naik lagi terus, dan di sini juga sempat di breakdown tapi kemudian kembali naik lagi, dan di sini dia retest lagi ya. Jadi ini area yang bisa kita pertimbangkan untuk garis ini, dan kemarin ternyata benar dia ketika mendekati area ini dan dia kembali mantul ya, ke atas. Jadi bisa kita lihat, kalau kita misal mau masuk sekarang, kalian yang belum punya, kita harus merelakan sekitar masih bagus ya, masih di bawah 10%, kalaupun kita harus cut loss di sini di bawah area ini. Jadi kalau masuk sekarang kita bisa cut loss kita di harga 5.600, sekitar 8,20%, dan resisten kita terdekatnya ini yang sangat dekat ya, resisten sangat dekat di harga 6.275, dimana ini adalah support sebelumnya. Sini bisa area yang kita pertimbangkan, atau dia di resisten yang ini, resisten downtrendnya ini sekitar 4,51%. jadi tetap risk rewardnya nggak wajar ya, risk rewardnya nggak wajar karena resistennya lebih sedikit, atau take profit kita lebih sempit dibandingkan dengan tingkat cut loss kita, seperti itu. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa tunggu aja, kita bisa tunggu aja ketika dia breakout dari area ini. Kita tunggu dia breakout dari area resistennya ini, dan kita bisa mulai cicil masuk dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dimana ini adalah supportnya. Oke, kalau dari MA 55-200 nya ini saya ganti jadi 200 tadi ya. Nah, di sini malah baru terbentuk dead cross ya di sini.
garis MA 50 memotong garis MA 200-nya. Jadi oke, jadi kita tunggu aja dia di area ini, dimana kalau dia berada di atas area ini berarti dia sudah breakout dari area resisten trendline-nya ini, dan dia sudah breakout juga atau bergerak di atas garis MA 50 dan MA 200-nya kalau dia sudah di atas ini. Oke, jadi setidaknya kalau dia sudah di atas ini berarti dia sudah membentuk pola uptrend ya istilahnya. Oke. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini atau masih hold saham ini yang tujuan untuk trading, area garis ini bisa kita pertimbangkan ya. Oke, jadi kalau ini saya kecilkan aja untuk time frame bulanannya, kalian bisa contoh ya, gariskan di chart kalian atau di trading view kalian seperti ini. Nah, di sini sentuhannya. Jadi kalau seumpama dia keluar dari area ini atau bergerak di bawah garis ini, kita bisa keluar dulu. Takutnya dia malah takutnya dia malah nanti sama seperti saham Unilever ya, dimana jatuh terus menerus ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham IPTV. Nah, saham IPTV ini sendiri dia kemarin sudah breakout lagi dari area resisten downtrendnya ini, dimana saya buatkan seperti itu. Ternyata dia sudah breakout dan sekarang dia masih berada di atas ini, dan dia juga sudah bergerak di atas garis MA 50-nya. Tapi kalau dari trennya sendiri ini masih downtrend ya, dimana garis MA 50 bergerak di bawah garis MA 200-nya, dan ini masih sangat jauh ya, sangat jauh. Jadi kalau kalian sekarang kalau yang mau masuk yang belum punya saham ini ya gimana ya, nanggung ya istilahnya. Kalaupun harus cut lossnya juga sudah lumayan dalam. Jadi misal di sini ternyata dia masuk lagi, ketika dia bergerak di bawah garis resisten ini, kita harus merelakan sekitar 15,38%, dan resisten kita di area ini ya yang bisa kita pertimbangkan di harga 178 ini sekitar 24,48%. Jadi ya bisa dibilang ya nanggung ya, jatuh, tapi tetap ada kemungkinan dia bisa naik ke area ini karena dia sudah breakout ya di sini, dan dia juga sudah bergerak di atas garis MA 50-nya. Jadi garis resisten downtrendnya ini bisa menjadi area supportnya, cuman nanti dia tetap semakin lama semakin turun ya support kita, bisa jadi seperti ini. Nah seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau emang mau masuk di saham ini, kita bisa tunggu dia breakout sekalian dari area ini atau saya buatkan aja di sini area sini ya. Oke, jadi kita bisa masuk di harga ini, misal di harga berapa, 143. Cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, jadi sekitar 8,40%, dan resisten kita di sini ya. Jadi kita bisa masuk di harga 143 misal, karena dia sudah breakout dari resisten ini, dan ini juga ada support minor ya istilahnya, support minor, dimana ketika dia sampai di sini ada pantulan sampai ke resisten, dan di sini juga dia sempat mantul juga sampai ke resisten downtrendnya ini, dan kemudian di sini di breakdown ya, dan di sini dia udah breakout lagi dan sempat retest, dan di sini juga dia candle ini retest ya di area ini, dan di sini juga udah breakout dari resisten downtrend, dan volumenya juga udah bagus ya, istilahnya sudah di atas garis MA 20-nya. Jadi kita bisa masuk misal di harga 143 dengan tingkat cut loss kita 1 tick di bawah area ini, di harga misal 131 atau 2 tick, terserah, yang pasti terserah kalian ya, dimana kalian bisa istilahnya gimana ya, mau menanggungnya istilahnya seperti itu. Dan resisten kita, harapan kita dia bisa bergerak di menyentuh harga 179, dimana itu adalah sekitar 25,20%. Oke. Jadi untuk kalian atau kalian yang masih punya saham ini, kita bisa pertimbangkan dia kembali di dalam sini ya, kalau ternyata dia masuk ke dalam area sini, kita bisa jual dulu, terserah mau jual dulu atau tunggu dia ngejebol dari area ini juga nggak masalah.
terserah kalian. Jadi kalian yang menentukan resikonya sendiri berapa. Jadi kalau kalian menunggu dia menyentuh harga 68 dan ternyata 68 dijebol baru kalian bawa cut loss juga nggak masalah. Tapi kalau di sini kalau ternyata kalian punya prinsip kalau ternyata dia bergerak turun di bawah area ini, misal menyentuh atau malah sudah menjebol lagi garis MA50, kalian mau keluar ya nggak masalah juga. Itu tadi itulah pilihan dan kalian bisa menentukan resikonya masing-masing. Oke, jadi kalau saran saya sekarang kalau mau masuk sekarang bisa masuk karena di sini ada support minornya dan cut loss kita bisa 1 tick 2 tick di bawah area ini atau 1 tick sekalian aja di bawah garis MA50-nya. Dan resisten terdekatnya ada di harga 179, dimana ini adalah resisten sebelumnya. Oke, selanjutnya ada saham Akra. Nah, kalau saham Akra ini sendiri dia masih downtrend ya, istilah masih bukan, kalau dari trennya dari garis MA50 200 nya masih uptrend, tapi di sini sudah MA50-nya sudah menungki ya, istilahnya menurun dan hampir mendekati garis MA 200-nya. Jadi bisa jadi terbentuk dead cross ya. Tapi sekarang kalau kita lihat posisinya dari candle-candle ini sendiri, dia masih bergerak di atas garis MA50-nya dan dia masih berada di atas area ini sekarang. Untuk saat ini dia masih berada di atas area ini, dimana ini adalah area resisten dan area support sebelumnya ya. Sini dan dia sempat di breakdown dan di breakout di sini, dan kemudian dia sempat breakout dan reject lagi di sini, dan di sini dia di breakout lagi dengan volume yang lumayan besar di sini, yang cukup besar di sini, dan kemudian membentuk doji seperti ini, dan kemudian candle berikutnya candle hijau dan kemudian candle merah berturut-turut. Oke, jadi di sini sekarang kalaupun mau masuk sekarang sudah sangat-sangat tanggung ya, dimana ini ada resisten downtrendnya di sini. Nah, jadi sekitar kita kalau masuk sekarang cut loss resisten kita cuman sekitar 3,14% dan cut loss kita terserah mau 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Tapi itu kalau bisa dibilang itu sangat tipis ya. Jadi kita bisa tunggu sekalian aja dia kuat atau strong ketika dia sudah breakout dari area resisten trendline downtrend ini. Jadi kalau dia breakout di sini di area ini, jadi ada kemungkinan dia garis MA50 ini akan kembali bergerak ke atas ya, akan kembali naik ya. Jadi nggak menurun seperti ini, juga sudah kelihatan sudah hampir mendatar ya, dari dia turun sini, di sini juga sudah mulai mendatar. Dan kalau dia sudah breakout dari area ini, kita bisa masuk aja di area atas area ini. Jadi itu akan membatalkan, istilahnya dia harusnya dia terbentuk dead cross, malah dia akan kembali lanjut uptrend untuk saham Akra ini. Jadi kita tunggu aja ketika dia breakout nanti dan kita cari resisten horizontal terdekatnya. Jadi itu akan menjadi support terkuat kita atau support yang bisa kita gunakan, yang istilahnya gimana ya, support yang powerful lah istilahnya. Jadi kita tunggu dia breakout dari resisten downtrendnya ini dan akan kita cari support horizontalnya seperti apa, di mana. Oke, jadi kita akan review lagi untuk saham Akra ini beberapa hari ke depan, apakah dia berhasil breakout dari resisten ini atau enggak. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, area ini kita pertimbangkan ya untuk area ini. Kalau ternyata dia turun dari area ini di harga 780 atau ternyata dia turun juga dari di bawah, bergerak di bawah garis MA50 dan MA200 nya, kita bisa keluar dulu. Oke. Karena dia sudah mepet ya dengan resisten ini. Tapi kalau kalian yang belum punya, kita bisa tunggu dia breakout dari area resisten downtrendnya ini. Selanjutnya ada saham Harum. Nah, saham Harum ini sendiri sebenarnya trennya bagus ya, dimana garis MA50-nya berada di atas garis MA200 dan kemarin candle-candle kuat berada di atas. Tapi ternyata hari ini tanggal 14 Maret ini candlenya ternyata bergerak turun di bawah garis MA50-nya ya. Oke, jadi di sini dia turun, ternyata dia turun. Jadi ada kemungkinan saham ini akan downtrend ya. Oke, coba kita lihat dari divergennya. Oke, divergennya belum bisa kita lihat ya. Oke, jadi harapan kita terakhir adalah di area ini, kita bisa tunggu dia di area ini
di mana area ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian ini di breakout, dan kemudian dia retest di sini dan bergerak sideways di dalam area ini ya, dalam area. Jadi kita bisa tunggu, untuk kalian yang belum punya, kita bisa tunggu di area-area ini. Misal kita dapat harga di sini, ketika sudah ada konfirmasi di harga 1025, cut loss kita 1 tick atau 2 tick aja di bawah area ini dengan resisten kita di sini di harga 11.705, sekitar persentasenya sekitar 17,46% ya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa tunggu di bawah area ini. Oke. Jadi kalau kalian yang belum punya, kita bisa tunggu di area ini, dan kalau kalian yang udah punya untuk saham ini, jadi kita bisa pertimbangkan dia di bawah area ini ya. Jadi kalau misal dia ternyata menyentuh harga 9.500 atau 9.350, kita bisa keluar dulu, menandakan saham ini udah mulai terbentuk pola downtrendnya. Yang pertama, alasan pertama, dia sudah breakdown dari garis EMA 50, dan alasan kedua, dia sudah breakout dari area ini, dimana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Jadi ketika dia turun dari area ini, kita bisa jual dulu untuk mengantisipasi ketika ternyata dia akan bergerak mulai membentuk pola downtrendnya untuk saham Harum ini. Tapi kalau ternyata dia mantul dari area ini, dari harga 9.700-an, dan dia mantul ke atas, oke, berarti masih ada harapan saham ini akan lanjut uptrend untuk saham Harum ini. Oke, sekian aja dari saya. Ini adalah 10 saham yang ada permintaan ya. Oh ya, saya kurang satu lagi, ada saham SMMT ya. Oke, kita lihat ini aja untuk tambahan. Kalau SMMT ini sendiri, kalau dari trennya masih bagus ya, masih bagus. Dia masih uptrend, garis EMA 50 masih berada di atas garis EMA 200-nya. Dan kemarin itu dia di sini ada reject ya, di sini dimana area ini saya tandain ketika dia menyentuh area ini dan kemudian dia turun. Dan di sini saya menggunakan apa ya istilahnya? Saya gunakan Fibonacci ekstensi untuk lebih memperjelas ya. Jadi kalau di sini kan nggak jelas ya, di sini dimananya resistennya, karena sebelumnya ini chartnya begitu kacau. Oke, jadi saya gunakan Fibonacci ekstensi untuk melihat support resistennya. Nah, jadi di sini kita tandain aja untuk ini, karena di sini ada area ya, sebelumnya di sini ada area di sana. Di sini saya tandain. Saya gabungkan resisten sebelumnya dengan perhitungan Fibonacci ekstensinya. Oke, jadi kita bisa tunggu untuk saham SMMT ini. Kalau mau masuk, kalau mau entry, kita bisa masuk di area ini aja. Kita tunggu di harga 655 ini dengan cut loss 1 tick di bawah area ini. Dengan resisten harapan kita dia bisa sampai kembali ke harga 860 untuk saham SMMT ini, dimana dia masih kuat ya, trennya masih kuat, masih uptrend. Nah, jadi kalau mau masuk kita bisa tunggu di harga 660 ini. Di harga 660 ini, dan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, atau kalau di sini juga sudah terlalu lebar ya di bawah ini. Jadi kita bisa pertimbangkan di area ini aja. Dan resisten kita di harga 860 sekitar 30,30%. Dan kalau ternyata dia berhasil breakout ya, dari area ini, kita bisa pertimbangkan dia sampai ke sini ya, di mana area ini juga ada area resisten sebelumnya di sana kemarin. Oke, jadi kita tadi ya catatannya, kalau yang masih belum punya dan pingin beli saham ini, SMMT ini, kita bisa tunggu dia menyentuh atau turun di area-area yang dimana harga sekitar 660 atau 655 ya, dengan cut loss 1 tick di bawah area ini sekitar di harga 620 ini. Oke, tapi kalau untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa pertimbangkan juga di harga 620. Kalau ternyata dia turun dari harga 620, kita bisa keluar dulu, atau kalau mau dibablaskan juga di bawah garis EMA 50 itu juga udah terlalu lebar ya, dan saya juga nggak tahu kalian belinya di mana. Jadi tadi pilihannya ya, jadi kita bisa pertimbangkan di harga 620 ini, kalau 615 atau 620 ya. Jadi kalau ternyata dia menyentuh harga 620 atau 615, kita bisa keluar dulu untuk saham SMMT ini. Oke. Jadi kesimpulannya, jadi ini berarti ada 11 saham ya tambahan, karena tadi baru saya lihat ada yang request juga kemarin di video saya, ada yang minta saham SMMT ini.
Oke, sekian aja dari saya. Semoga analisis ini bermanfaat untuk kalian. Ini bukan ajakan jual atau beli, saya hanya membantu menganalisis teknikalnya apakah saham ini masih bagus atau enggak ya. Tapi eksekusi terakhirnya ada di tangan kalian. Oke, sekian aja dari saya. Tolong beri like dan komen terserah apa aja di bawah di channel di video ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.